Oke, konten kali ini aku akan membahas terkait dengan review pertandingan Chelsea melawan Tottenham Hotspur dan juga final Carabao Cup MU melawan Newcastle United gitu. Yang pertama kita akan masuk terlebih dahulu pertandingan Chelsea lawan Tottenham Hotspur. Ya, secara di atas kertas pertandingan ini seharusnya pertandingan big match yang akan menyajikan pertandingan-pertandingan menarik, menyajikan entertaining bagi kita yang menonton. Cuman nyatanya yang ada di atas kertas itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di lapangan hijau gitu, atau di lapangan kayak gitu. Ya, jujur aja sorry itu saya kepada fans Chelsea dan juga fansnya Tottenham Hotspur. Pertandingan tadi malam itu bosan gitu, udah kayak laga Liga 1 aja, kayak passing nggak beres, banyak salah passing, minim minim chances, minim, ya banyak lah, minim, nggak ada peluang yang besar gitu, nggak, ya nggak, sangat-sangat membosankan lah. Kalau aku bilang, ya rasa aku fans Chelsea dan juga fans Spurs juga pasti akan sepakat denganku gitu loh. Oh ya, by the way, kenapa ya konten itu beberapa pertandingan terakhir nggak dampingin Spurs? Aku udah coba googling, coba cari jawabannya, nggak ketemu jawabannya. Bagi teman-teman yang tahu kenapa Conte nggak dampingin Spurs dalam beberapa pertandingan terakhir, boleh di komen deh gitu supaya aku tahu juga informasi gitu loh. Oke. Ada beberapa hal yang perlu aku bahas sebenarnya antara Chelsea dan Spurs gitu ya. Spurs sebenarnya nggak perlu dibahas juga. Spurs is Spurs, Conte is Conte gitu ya. Mainnya nggak akan berani ngosain bola, pasti nggak akan berani megang kendali permainan, pasti mengandalkan reaction football, bukan proaktif dalam membangun serangan kayak gitu. Yang pertama dari Chelsea, nggak ada kreativitas gitu loh. Kenapa aku bilang nggak ada kreativitas? Bisa dilihat di lini tengah itu praktis yang yang apa ya bahasanya, nggak ada yang kreatif sih. Yang di tengah itu dipasang cuman Enzo sebagai DM atau box to box gitu loh. Yang lainnya ya Ziyech sebenarnya pemain kreatif, cuman nggak tahu juga kenapa Ziyech penampilannya gitu menurun kayak gitu ya, nggak tahu juga kenapa. Mungkin salah pelatih atau salah posisi, ya nggak tahu juga ya. Nggak, dia Ziyech aku pemain, aku tetap bilang Ziyech itu pemain bagus ketika di Ajax kayak gitu. Nah, dengan tidak ada kreativitas antara kedua tim ini, pertandingan tadi malam itu sangat membosankan. Kreativitas dalam artian ya tidak ada umpan-umpan satu dua sentuhan, tidak ada kombinasi di kotak penalti, tidak adanya pemain-pemain yang bisa dribbling, yang bisa passing, yang bisa memberikan end passing ya. Chelsea apalagi Enzo itu banyak salah passing gitu loh. Kebanyakan ya dia ngandelin bola-bola long ketika ingin mengumpan ke dalam kotak penalti, dia nggak berani memberikan true pass, dia berani memberikan bola bola atas, dan bola atas pemain Chelsea siapa sih tinggi, cuman kayak Havertz juga bukan tipikal pemain yang heading gitu loh. Dia tipikal pemain yang main di bawah kayak gitu. Ya makanya sekali lagi aku bilang nggak ada kreativitas. Tottenham apalagi Tottenham ini kan ya kelihatan ya. Artinya ketika Kane dan Son itu salah satu dari mereka nggak bermain, atau salah satu dari mereka cuman salah satu dari mereka yang bermain, itu kelihatan karena Kane dan Son ini sama kasusnya kayak Benzema dan Vinicius gitu loh. Artinya Benzema itu tahu Vinicius itu mau kemana, begitu juga sebaliknya Vinicius tahu maunya Benzema itu apa. Begitu juga dengan Kane dan Son. Kane itu tahu pergerakan Son itu mau kemana. Begitu juga Son. Jadi chemistry-nya itu udah dapat gitu loh. Sedangkan di laga tadi malam yang dimainkan itu Kane dan juga Richarlison gitu loh. Ya yang mana chemistry mereka belum terbangun, atau ya bisa dilihat tadi malam Kane nggak tahu mau ngumpan Richarlison gimana, Kane-nya kemana, Richarlison-nya kemana. Kalau di situ Son, ya walaupun Son musim ini tidak seperti musim yang lalu, setidaknya Kane itu tahu pergerakan Son itu mau kemana. Begitu juga Son tahu pergerakan Kane itu mau kemana. Di laga tadi malam nggak kelihatan. Son itu baru masuk di menit 80-an ya kalau nggak salah. Bagi teman-teman yang tahu silakan komen menit berapa sih Son itu main gitu. Nah, lanjut lagi karena tidak ada kreativitas disebabkan karena apa? Jarak antar pemain. Ini khusus di babak pertama ya. Jarak antar pemain itu jauh. Artinya kan kalau ya sepak bola itu kan simpel. Ketika ada satu pemain yang dapat bola, pemain yang lain itu harus mendekat untuk membentuk triangle gitu agar mendapatkan setidaknya dua opsi passing. Yang terjadi tadi malam membentuk triangle, tapi triangle-nya itu jauh, nggak dekat ya. Contoh paling nyata ya MU atau
atau City gitu, ya pasti ketika ada satu pemain yang dapat bola, pasti ada pemain lain, minimal dua pemain lain yang datang untuk meminta sebagai opsi passing. Nah, di laga tadi malam pemainnya minta, cuman jaraknya itu jauh ya. Gimana pemain mau passingnya bagus, jarak pemain aja jauh kayak gitu. Gimana mau lakuin kombinasi, jarak pemain itu aja jauh kayak gitu. Ya maka dari itu kok aku bilang tadi malam minim kreativitas kayak gitu. Dan juga ada insiden di babak pertama itu insiden Ziyech ya yang di kartu merah, kemudian lihat VAR dan dia tidak jadi kartu merah gitu. Kalau aku bilang ya keputusan wasit benar kayak gitu. Karena apa? Ziyech itu pada awal tidak ingin memukul wajah, cuman tujuan itu kan ingin memukul bahu. Kelihatan kok dia mukul bahu terus ke wajah karena dia dorong gini cuman terkena ke wajah kayak gitu. Jadi ya menurutku keputusan wasit benar gitu, dan Chelsea beruntung nggak dapat kartu merah kayak gitu. Ya main 11 pemain aja kalah 2-0, apalagi main dengan 10 pemain gitu loh. Oke, itu babak pertama 0-0 gitu lah. Masuk babak kedua, permasalahannya itu masih sama. Enggak ke situ dulu. Belum 1 menit laga berjalan, baru 1 menit laga berjalan sudah Chelsea sudah kebobolan lewat golnya Skip, lewat golnya si Skip, dan golnya bagus gitu loh. Golnya tender jajar ya itu bagus gitu loh. Namun ya setelah gol itu Chelsea mencoba merespon. Namun permasalahannya masih sama, jarak pemain itu terlalu jauh. Tidak ada pemain yang minta tidak ada pemain yang minta bola, tidak ada pemain yang aware dengan bola kayak gitu. Artinya yang semuanya cuma ngalih skill individu. Havertz dikantongin sama Romero, Ziyech apalagi. Nah, terkait dengan Ziyech ya. Ziyech ini kan bukan tipikal pemain kayak Anthony, bukan tipikal pemain kayak Rashford yang coba menusuk ke dalam. Enggak, tipikal Ziyech ini tipikal kayak pemain kayak Rafinha lah kayak gitu. Kalau aku bilang tipikalnya apa? Dia bawa bola, pemain lain itu harus masuk dan dia akan crossing. Kekuatan Ziyech itu kan di passing dan juga crossing dia yang akurat gitu. Dan itu belum bisa dimanfaatkan either di zaman sebelumnya Tuchel atau di zamannya si Graham Potter gitu loh. Nggak tahu apa ya, contoh paling nyata kita lihat di Piala Dunia kemarin, dia jarang masuk ke dalam, dia dapat bola dia crossing ke El Nesri ya, dan ya Nesri itu tinggi juga, jadi dia juga dapat bola kayak gitu. Maka dari itu kalau aku bilang, kalau nyuruh Ziyech untuk melakukan penetrasi, menurutku itu bukan spesialisasi dia kayak gitu. Dia harus diberikan ruang untuk crossing kayak gitu loh. Oke, kembali lagi. Permainan itu baru cukup kreatif ketika Mason Mount itu masuk di menit 60-an ya, 60-70-an lah masuk Mason Mount. Nah, itu mulai ada kombinasi jarak antar pemain dekat. Salah satu pemain kreatif di Chelsea ya, salah satunya adalah Mason Mount kayak gitu. Ya mau nggak mau. Dan juga Mason Mount lagi underperform kayak itu. Jadi apa yang mau diharapin dari Chelsea? Jadi bagi fans Chelsea ya udah lupain aja musim ini, tatap musim depan dengan pemain Enzo, Mudryk, Madueke yang dibeli. Ya rata-rata pemain itu di atas 80 juta lah kayak gitu, dan sekarang belum menunjukkan hasilnya. Karena apa? Ya aku nggak tahu. Mungkin itu bukan keinginan Potter untuk membeli, tapi keinginannya si Todd Boehly gitu loh. Oke, itu dulu lah terkait dengan Chelsea. Pertandingan juga boring, nggak ada yang mau dibahas gitu loh. Oke, masuk pertandingan selanjutnya, yaitu pertandingan antara MU melawan Newcastle gitu loh. Setelah kurang lebih 6 tahun akhirnya MU mengakhiri puasa gelar dia gitu loh. Tapi kalau aku melihat ini bukan sekedar gelar, ini adalah gelar yang kalau aku bilang akan membangkitkan semangat, akan memotivasi pemain lagi untuk melakukan terbaik, untuk fight terhadap posisi dia kayak gitu loh. Dan kalau aku bilang ya fans MU nggak usah berkoar-koar tsunami trofi lah, tsunami bla 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 bla, enggak. Kalau kalian lihat masih banyak celah, masih banyak kekurangan, terutama passing itu banyak salah passing, banyak salah crossing, banyak salah position, yang khususnya Bruno tadi malam mainnya kalau aku bilang dibilang bagus enggak, dibilang jelek enggak, ya biasa aja gitu loh. Ada beberapa momen kayak peluang terakhir lah, seharusnya dioper ke Sancho, setelah dia caping dioper ke Sancho, dia malah shooting ya. Sebenarnya nggak salah juga keputusannya, cuman akankah lebih baik itu dioper gitu loh. Sempat keadaan itu tertinggal 2-1 misalnya atau 2-0, itu pasti dibully Bruno kenapa nggak dioper. Cuman kembali lagi gue bilang, selagi semua menang everybody happy. Cuman ketika MU lagi kalah, ada pemain yang egois, ya selesai itu barang, kena bully lah, kena ini segala macam yang nanti akan berakibat kepada penampilan dan performa klub gitu. Jadi ya kalau
bicara permainan ya MU tadi malam definisi MU main jelek tapi menang. Itulah definisinya kayak gitu. Ya mau nggak mau, senang nggak senang fans MU, mohon maaf. Aku juga fans MU, aku ngakuin bahwasanya permainan tadi malam itu nggak seperti yang ku harapin. Aku berharap MU ngasuhin permainan, MU yang apa namanya, yang mendominasi. Tapi kenyataannya tidak. MU mendominasi cuman ya awal-awal babak pertama aja. Setelah gol kedua ya, menurutku MU nggak bisa nguasain permainan. Passing masih banyak salah, jarak antar pemain tidak dibilang jauh juga enggak, dibilang dekat juga enggak. Ya nanggung-nanggung lah kayak gitu. Beruntung aja itu De Gea gitu loh. Kalau mungkin kipernya itu Tom Hinton ya udah MU udah kalah mungkin ya gitu loh. Nah, terkait itu juga kembali lagi kritikanku kepada Erik ten Hag, yaitu terkait dengan egoisme pemain gitu loh. Karena apa ya, egoisme pemain ini mungkin ketika menang ya everybody happy, cuman ketika kalah yang jadi masalah adalah pemain yang egois itu akan dibully, dan ketika dibully akan berakibat kepada performa si pemain dan performa klub gitu loh. Maka dari itu hal-hal yang demikian ini harus segera diberangus atau apa sih istilahnya, dibasmi oleh Erik ten Hag gitu. Ya wajar, dia juga bukan Harry Potter gitu. Dia butuh waktu untuk menyelesaikan itu gitu loh. Ya, dan juga by the way pemainnya juga bukan pemain dia gitu. Pemain yang datangin dia at least cuman 4 atau 5 dan semuanya itu perform kayak gitu loh. Dan aku berikan kredit kepada salah satunya adalah kepada Lisandro Martinez yang main bagus tadi malam. Tetap aku bilang Lisandro Martinez tetap ya sekarang kalau aku bilang one of the best stopper lah bisa dibilang gitu loh. Oke, itu dulu yang mau dibahas kayaknya antara MU dan Newcastle. Nggak ada juga yang harus dibahas, nggak ada yang perlu dibesar-besarin dengan gelar trofi Ciki tadi malam. Menurutku ya nggak ada yang perlu dibanggain dengan itu gitu loh. Oke, itu dulu. Terima kasih. Silakan di subscribe. Oh ya, silakan di komen ya terkait dengan kenapa Conte akhir-akhir ini nggak bisa nemenin Spurs di pinggir lapangan gitu. Aku nggak tahu jawabannya. Teman-teman yang tahu silakan di komen, silakan dibantu. Oke, sekian. Terima kasih. Ciao.